Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran lagi dengan lanjutan materi, yaitu keliling lingkaran. Nah, kita akan membahas mengenai rumus keliling lingkaran, di mana perbandingan keliling lingkaran per diameter sama dengan pi. Berarti, jika K adalah keliling dan D adalah diameter, maka K per D sama dengan pi. Jadi, K sama dengan pi kali D. Ini adalah rumus keliling jika yang diketahui D. Nah, dikarenakan D sama dengan 2R, dan R itu merupakan jari-jari, maka K sama dengan pi dikali 2R sama dengan 2πr. Jadi, dapat kita ketahui bahwa rumus mencari keliling itu ada dua. Yang pertama, pi dikali D sama 2 kali πr, di mana pi dikali D ini jika yang diketahuinya diameter, dan untuk 2πr jika yang diketahuinya adalah jari-jari. Dengan nilai pi ada 2, yaitu 22/7 atau 3,14, di mana 22/7 ini untuk perkalian 7. Berlaku untuk setiap perkalian 7. Mau itu bilangan 7, 14, 28, dan seterusnya. Nah, ini ada contohnya nih. Yang pertama, hitunglah keliling lingkaran yang panjang jari-jarinya 17,5 cm dengan pi 22/7. Nah, dikarenakan di soal sudah diketahui pi-nya, maka langsung saja kita pakai pi-nya 22/7. Nah, kita lihat nih, apa yang diketahui? Yang diketahui itu adalah jari-jari, kan? Maka rumus yang kita pakai adalah K sama dengan 2πr. Kita langsung saja masukkan sama dengan 2 dikali pi, di mana pi-nya adalah 2/7 dikali r. Nah, r-nya kan 17,5. Langsung saja kita masukkan. Nah, ini cara pengerjaannya itu seperti ini. Pertama kita kalikan dulu 17,5-nya dikalikan dengan 2. Nah, kita buat perkalian ke bawah. 17,5 dikalikan 2. Nah, 5 dikali 2, 10 kan. Simpan 1. 7 kali 2, 14, tambah 1 jadinya 15. Simpan 1 lagi di sini. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Nah, dapatkan 17,5 kali 2 ialah 35. Nah, langsung saja. Berarti kita buat lagi lanjutannya. 2/7 dikali 35 tadi ya perkaliannya. 35 ya, W. Nah, 35. Kita coret aja 35-nya sama 7. 35 bagi 7. 5 kan? Nah, sisanya 22 sama 5. Ya udah, ini kita kalikan. 22,5 kali 10. Kita buat lagi perkalian ke bawah. 22 dikali 5 sama dengan 5 kali 2 10, simpan 1. 5 kali 2 10 tambah 1 jadi 11. Nah, maka dapatkan 22 kali 5 itu 110, sama kan hasilnya. Nah, ini dia. Kita contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini apa yang diketahui? Yang diketahuinya itu ialah diameter. Maka rumus yang kita pakai ialah K sama dengan pi dikali D. Nah, pi dikali D ini karena yang diketahuinya D, ya. Jadi langsung saja kita lihat. Di sini kan nggak ada dibilang kan pi-nya berapa. Maka kita lihat dulu, diameter ini 60. Nah, dikarenakan 60 ini tidak termasuk kelipatan 7, maka pi yang kita pakai ialah 3,14 dikalikan 60. Hasilnya 188,4. Maka keliling lingkarannya itu 188,4 cm.
Nah, ada nih soal selanjutnya. Sebuah kertas berbentuk lingkaran dengan keliling 616 cm. Maka dia nanya diameternya berapa. Nah, di sini kita mencari diameternya. Jadi, cara mencari diameter itu dapat menggunakan rumus dari keliling itu sendiri. Di mana rumus dari keliling itu yang kita pakai, kan rumusnya pertama kan ini kan, K sama dengan Pi dikali D. Nah, dikarenakan kita ingin mencari D-nya, maka D-nya pindah ke depan. Maka karena D-nya pindah ke depan menjadi D sama dengan, nah pindah posisi lah dia, K dibagi Pi. Atau dapat kita buat menjadi K per Pi. Sebenarnya itu sama aja ya. Hanya saja ini dalam bentuk pembagian ke bawah. Nah, kita lihat nih, K-nya 616, kita masukkan nilai K 616. Pi-nya kita pakai 22/7. Nah, lalu kita ubah nih 616 dikali 22/7. Nah, 22/7 karena nih mau menuju perkalian, maka pembagian ini tadi kita ubah posisinya menjadi 7/22. Jadi kalau kita bikin ke dalam bentuk pembagian menjadi 616 dikali 7/22. Nah, kalau kayak gini ya udah tinggal kita coret dulu 616 dibagi 22. Nah, nih kita coret. Ini bisa pakai kalkulator juga ya. 28. Nah, sisa 7 kan? Kita kalikan dengan 7. Nah, ini dapat kita gunakan dengan perkalian ke bawah, seperti yang udah pernah kita bahas sebelumnya. 28 dikali 7. Nih, kita kalikan. 8 kali 7 berapa? Nah, 8 kali 7 56. Simpan 5-nya. 7 kali 2 14 tambah 5 196. Berarti diameternya itu 196. Nah, dari diameter ini maka kita langsung mengetahui jari-jarinya berapa. Dikarenakan jari-jari itu ialah diameter dibagi 2, maka kita bagikan saja 196 dibagi 2, yaitu 98. Maka jari-jarinya ini, jari-jari dari lingkaran ini R sama dengan 98. Tinggal kita bagi 2 aja. Nah, contoh soal yang berikutnya nih. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran. Ada diameternya 60. Jadi si Andi ini mengelilingi lapangannya sebanyak 3 kali. Maka jarak yang ditempuh dia selama berkeliling itu berapa meter? Nah, kita lihat yang diketahui tadi diameternya 60. Terus ditanyanya keliling dan jarak tempuh kan? Nah, berarti kita cari tahu dulu nih kelilingnya berapa. Langsung saja kita buat. Karena diketahuinya diameter, maka rumus yang dipakai ialah K Pi kali D. Tapi kalau diketahuinya jari-jari, yang kita pakai rumusnya nih, jika yang diketahui jari-jari, maka rumus yang dipakai itu K sama dengan 2 Pi R. Nah, terus kalau yang diketahuinya D, maka rumus yang dipakai K sama dengan Pi dikali D. Oke. Nah, nih, karena diameternya ini 60 dan 60 bukan merupakan lipatan 7, maka langsung saja kita buat
K sama dengan 3,14 dikali 60. 3,14-nya ini adalah nilai si pi, dan 60 ini merupakan nilai dari diameter, dimana 3,14 dikali 60 itu ialah 188,4. Ini dapat dikerjakan menggunakan perkalian ke bawah ya. Nah, terus rumus dari jarak tempuh itu ialah keliling lingkaran dikali banyaknya putaran jarak tempuh. Nah, kita kan udah tahu tadi nih keliling lingkarannya berapa. Ya udah, kita langsung saja masukin. Berarti 188,4 meter dikali 3, di mana 188,4 ini ialah kelilingnya tadi, dan nilai 3-nya ini ialah berapa kali si Andi mengelilingi lapangan. Jadi, setelah dikalikan 188,4 dikali 3, didapatlah hasilnya 565,2 meter. Jadi, kita ketahui bahwa jarak yang ditempuh Andi selama berkeliling lapangan itu ialah 562,2 meter. Nah, sampai sini saja penjelasan kita. Semoga semuanya paham ya. Nah, langsung kita masuk ke latihan soal ya. Nih, ada 6 soal, tapi ini semua udah kayak dicontoh nih, kayak nomor 1. Sebuah ban motor memiliki jari-jari 7 cm, maka keliling ban motornya nih, dia katanya seperti contoh nomor 1 dengan pi-nya 22/7. Berarti rumus yang dipakai nanti ialah rumus yang berkenaan dengan yang diketahuinya jari-jari, sama kayak nomor 2. Yang diketahuinya juga jari-jari, tapi pi-nya 3,14. Tuh. Berarti nanti nomor 1 sama 2 ini rumus yang dipakai ialah K sama dengan 2 kali pi kali R. Ini untuk nomor 1 sama nomor 2. Nah, kita lihat nomor 3. Katanya sebuah jam dinding memiliki diameter 28 cm, maka kelilingnya adalah. Itu juga nomor 4, memiliki diameter, maka kelilingnya. Nah, yang diketahuinya diameter nih. Berarti kalau yang diketahuinya diameter, maka rumus untuk nomor 3 dan 4 ialah K sama dengan pi dikali D. Nah, untuk nomor 5 nih, sebuah kertas berbentuk lingkaran dengan keliling 440, maka hitunglah diameter dan jari-jarinya. Nah, seperti contoh nomor 3 tadi, kita langsung saja dapat menggunakan rumus di mana K sama dengan pi kali D menjadi sama dengan D sama dengan K dibagi dengan pi. Nah, pi-nya tadi ini atau K per pi. Nah, dilihat ya, pi yang bisa dipakai ini berapa. Kita pakai saja seperti soal nomor 3, di mana pi-nya 22/7. Nah, lanjut nih nomor 6. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 40 cm. Dia mengelilingi lapangannya sebanyak 6 kali, maka jarak yang ditempuh. Nah, kita lihat nih jarak yang ditempuh. Berarti rumus yang dipakai itu tadi kan K sama dengan pi dikali D. Kita lihat pi-nya ini berapa nilainya. Nah, diameternya kan 40, berarti pi yang dipakai ialah 3,14. Nah, cukup sampai di sini ya. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Terima kasih.